Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan fungsi Al-Qur'an sebagai syifa. Apa makna syifa di sini? Dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan bahwa Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifa di sini, saudara-saudaraku semuanya, sebagai penawar karena Al-Quran memang Allah turunkan untuk mensucikan hati dan juga untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati? Seperti penyakit kekufuran, seperti penyakit sombong, seperti penyakit kebodohan, kemalasan, dan keingkaran kepada kebenaran. Itulah penyakit hati. Banyak sekali orang yang fisiknya kuat, akalnya cerdas, namun karena dihinggapi oleh penyakit tadi, kumandang azan terdengar di mana-mana, namun orang yang mempunyai hatilah yang akan datang. Meskipun tubuhnya lemah, meskipun tubuhnya rentah, namun karena sudah ada hati yang disinari oleh cahaya iman, ia mampu untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syifa di sini adalah bahwa Islam mengajarkan gaya hidup yang sehat. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah untuk menjaga keseimbangan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 9, ayat 8 dan ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla tatghaw fil mizan." Janganlah engkau mengurangi timbangan. "Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Dan dirikanlah timbangan itu, tegakkanlah timbangan itu. Jangan kau kurangi keseimbangannya. Itulah cara hidup seimbang. Itulah cara Islam harus menjaga antara aktivitas dan juga istirahat. Harus menjaga kapan waktu untuk bekerja dan kapan waktu untuk istirahat. Dalam surat An-Naba juga Allah menjelaskan, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Kami jadikan malam itu sebagai istirahat dan kami jadikan siang itu sebagai aktivitas. Begitu pula Allah juga menyuruh kita untuk mencari akhirat, tapi jangan melupakan dunia. "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Itulah konsep Islam. Semuanya diajarkan cara keseimbangan. Begitu pula asupan yang kita makan, dari nutrisi yang kita dapatkan sehingga menjadi kalori. Kalori itu harus dikeluarkan. Jadi kalau ada penyakit jantung, ada penyakit diabetes, ada penyakit kanker, jangan salahkan penyakit tersebut, tapi boleh jadi kita evaluasi, kita muhasabah, kita renungkan diri kita. Boleh jadi selama ini kita hidup tidak seimbang, kita menyalahi aturan-aturan yang harusnya tubuh ini kita ajak untuk istirahat, namun kita paksa ia untuk bekerja. Yang ketiga, saudaraku, makna syifa di sini bahwa Al-Quran itu adalah memang obat yang mujarab untuk kesembuhan. Dalam hadis Muslim yang diriwayatkan hadis ini oleh sahabat Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ada sahabat Rasulullah yang mendatangi sebuah kaum, kemudian di tempat tersebut mereka diminta untuk mengobati salah seorang warga yang tersengat oleh kalajengking. Kemudian dibacakan oleh salah satu di antara mereka bacaan Al-Fatihah dan sembuh dengan bacaan Al-Fatihah tersebut. Kemudian mereka dihidangkan dengan daging kambing dan mereka melaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah tersenyum. Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ini dan beliau mengatakan bahwa Al-Quran jika dibacakan dengan ikhlas, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan Al-Quran ini sebagai obat, baik itu obat hati dan juga baik itu untuk obat badan. Yang terakhir, saudara-saudaraku, banyak sekali penemuan-penemuan saintis pada zaman ini, baik itu ilmuwan muslim ataupun ilmuwan Eropa ataupun ilmuwan barat, yang menemukan bahwa Al-Quran yang dibacakan dengan suara keras kepada pasien yang terkena sakit, dia mampu bereaksi positif dan membangkitkan atau menghidupkan sel-sel yang telah mati. Baca Al-Quran, kemudian kita pasrahkan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan karena kebalnya daya tahan tubuh kita. Ketika Allah menghendaki kita sehat,
maka Allah menyuruh kita untuk bersyukur dan memanfaatkan kesehatan itu untuk dijadikan ibadah. Kalau Allah menghendaki kita untuk gugur, kita mengharapkan Allah telah mengampuni dan membersihkan penyakit-penyakit kita, dan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah, barang siapa yang mati karena taun maka tercatat sebagai mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keyakinan kepada kita tentang kebenaran dan kemujizatan Al-Quran. Mudah-mudahan hati yang selama ini jauh dengan Al-Quran tertarik lagi untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah menjaga tubuh kita, menjaga fisik kita, dan menjaga kesehatan kita dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.